pertama saking gredegnya, saya nggak berani nginjek pedal gas. Sampai becak itu saya buntutin terus di belakangnya. Sampai mbak Salipen becak kok mototnya tekani kapan? Diajarlah sama bunya, dikasih ATM, dibuatkan ATM. Tahu-tahu besok lu ATM lebah mboten usah beto uang cash. Pine lali. Ayo saya dipanggil. Tasmu isinya duit tok. Lo masuk tok? Aku ora ngerti. Saya buka Masya Allah, uang itu, uang cash. Beliau langsung menjawab, aku sih penak belajar juman timbangane ATM. Nah, kalau kata saya mending penak ATM ya. Keistimewaan Mbah Yai itu tadi nggak bisa ATM. Mbah itu cerita aku ki gak iso. Aku mbiyen duwe kanca iki nggumun, matematika pinter kok. Pelajaranmu pinter, tapi diterangnya juman orang mudeng-mudeng. Sedangkan aku juman diwacane gurune langsung paham. Tapi kenapa ATM kok nggak paham-paham ya Allah alam, berarti memang beliau ya dijauhkan dari hal-hal yang seperti itulah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LIM Podcast. Dan kali ini saya sudah bersama Ketua LIM Provinsi Lampung, Bapak Imam Son Haji. Selamat datang, Pak. Selamat datang di Lirboyo di LIM Podcast. Alhamdulillah dapat kesempatan untuk ke Lirboyo lagi, apalagi dapat satu penghormatan untuk masuk LIM Podcast. Bagaimana rasanya bisa kembali ke alma mater tercinta ini, Pak? Rasanya tidak bisa diceritakan karena memang meskipun dulu waktu mondok pengennya pulang, tapi begitu sampai rumah pengennya ke pondok lagi. Ini rasa yang aneh memang. Jadi waktu di pondok dulu ngitung kapan liburan gitu, begitu sampai rumah kapan ada jadwal ke Lirboyo atau alasan apa yang bisa membuat saya ke Lirboyo. Bahkan sampai mencari-cari alasan. Itu yang saya cari, karena tanpa alasan kayaknya nggak masuk akal kan kita tinggalkan rumah kan. Iya. Apalagi kemarin ada kondisi pandemi, orang-orang nggak boleh masuk pondok. Tapi alhamdulillah karena ini bertepatan dengan kegiatan ngaji Kamis Legi, salah satu yang diundang adalah alumni dari Lampung dan jenengan akhirnya mendapat alasan untuk kembali ke Lirboyo. Dan saya tunggu alasan selanjutnya. Ya. Tapi ini menarik bagaimana seorang santri ketika sudah pulang ke rumah itu justru semakin merindukan pondok pesantren tercintanya. Ini sangat menarik sekali. Ya, suasana pondok itu tidak bisa kita buat-buat atau tidak bisa kita temukan di luar pesantren. Tidak ada suasana yang bisa menggantikan suasana pesantren, entah itu suasana ngaji, suasana ngopi bahkan ya. Tidak ada di luar pesantren. Itu yang buat kita rindu. Jenengan di Lirboyo mondok selama berapa tahun, Pak? Saya masuk 99, setelah muktamar keluar atau pulang 2010. Berarti masuk ke pondok itu waktu saya masih berusia 2 tahun. Mungkin seperti itu. Baru pulang 2010 setelah 1 abad itu ya? Setelah 1 abad Lirboyo saya pulang. Boleh diceritakan, Pak, pengalaman singkat selama mondok? Apa jangan-jangan sebelum Lirboyo pernah mondok di tempat lain juga? Saya 99 itu 97 saya mondok di Purworejo, tempat Habib Hasan Akil Al-Ba'bud, yang putranya juga ketua LIM Provinsi Jawa Tengah. Ya, salam pada Gus dan juga Habib. Jadi pangkatnya banyak itu. Santrinya jadi ketua LIM Lampung. Santrinya lebih dahulu jadi ketua LIM. Mendahului Gusnya. Lah ini soal adab ini. Tapi tetap saya di bawah. Iya. Setelah itu saya 99 ke Lirboyo karena memang tadinya saya nggak kenal Lirboyo, tapi ada kawan yang memang kawan dulu di rumah main, ya kawan bermain, bukan kawan belajar, bukan kawan sekolah, kawan bermain. Akhirnya ngajak saya ke Lirboyo, begitu saya matur ke bapak, terus diketahui ada beberapa kawan main saya, bapak saya langsung nggak setuju, nggak jadi ini, pasti main-main terus ini ke Lirboyo, karena memang tidak ada sejarah saya belajar bareng sama mereka waktu itu. Yang ada bermain bersama sama mereka. Akhirnya nggak disetujui, tapi kebetulan ibu saya merayu, ya sudah kalau pilihan anak kenapa tidak? Ya akhirnya saya diantarkan ke Lirboyo 99 ya. Berarti nggak hanya sekarang mencari-cari alasan, dari mau masuk pondoknya saja sudah mencari-cari alasan. Iya. Awalnya nggak boleh. Ya itulah unik, dan itu saya yakin ya satu keuntungan besar bagi saya untuk saya mondok di Lirboyo, karena sejarahnya bapak saya bukan alumni Lirboyo, keluarga
keluarga saya nyaris tidak di Lirboyo. Jadi saya termasuk generasi kedua. Generasi pertama dari bani saya yang di Lirboyo. Oh, okay. Sebelumnya ada di Sarang, ada di Tegarejo, ada di banyak lah di pondok-pondok lain. Jadi memilih beda. Memilih beda. Jadi ya pokoknya saya pengen ke Lirboyo gitu aja. Yeah. Dan ini fakta menarik yang harus diketahui oleh penonton. Rentang tahun 99 sampai 2010 ini barangkali fase terpenting masa mondok beliau adalah ketika menjadi sopir dari Mbah Yai Idris. Betul. Bahkan sampai selama 6 tahun 6 tahun, insya Allah sekitar 6 tahun lah. Itu gimana ceritanya bisa jadi sopir Mbah Yai Idris itu? Jadi kehidupan saya itu penuh dengan kebetulan. Jadi saya itu asli Lampung tapi kamarnya di Blitar. Kamar Blitar. Waktu itu juga tidak ada saudara di Blitar sama sekali. Mbah saya itu Kebumen. Tapi ya itu teman saya kamarnya di Blitar. Terus kemudian saya di situ mulai 99 sampai 2004 ada tawaran nyupir dalam lah. Waktu itu nyupir dalam Yai Idris. Saya langsung wah nggak berani kalau Yai. Enggak, ini hanya nyupir pasar, antar jemput orang pasar, belanja terong, wah siap, cocok. Dan itu satu hal yang bisa jadikan saya alasan juga untuk keluar pondok kan. Lagi-lagi alasannya. Memang saya tuh jiwanya kan jiwa petualang. Iya. Kebetulan saya 2004 masuk, di tahun itu pula supir Yai Idris, supir pribadi itu ada salah satunya Pak Juremi, mustahik saya, angkatan saya. Haji Ro'ub, terus ada waktu itu supir-supir Yai itu kalau nggak mustahik munawib. Oh, bukan siswa. Bukan siswa. Saya siswa kelas 2 sanawiyah. Jadi makanya kebetulan yang 4 itu terus boyong, sudah undur diri setahun itu habis. Tidak ada satupun supir yang tersisa hanya saya. Sehingga akhirnya saya didaulat karena sudah masuk di situ berapa bulan. Ya otomatis saya yang jadi supir dia. Meskipun awalnya ya masih tertolak lah, belum bisa menyesuaikan dengan karakter beliau untuk di perjalanan. Nah, ini menarik. Kalau di tradisi pesantren Jawa Timur itu kan ada tradisi takzim dari santri kepada kiai yang sangat sangat takzim sekali. Tinggi. Nah, sedangkan jadi sopir itu kan kita ibaratnya kalau nyopir sambil nunduk-nunduk itu kan nggak bisa, Pak. Nah, itu gimana? Dari santri yang sebelumnya harus nunduk-nunduk di hadapan kiai, itu harus nyupiri kiai. Nah, itu gimana itu, Pak? Awal saya nyupir ya gimana ya, gemeter lah. Bahkan saya punya cerita yang sangat amat lucu. Pertama saya diperintah sama Gus Sohib waktu itu untuk jemput beliau, Mbah Yai, karena supirnya nggak ada. Terus saya jemput, begitu mau ke dalam kulon itu, karena pertama saking gredegnya, saya nggak berani nginjek pedal gas. Sampai becak itu saya buntutin terus di belakangnya. Sampai Mbak, salipen becak kok mototnya tekani kapan? Ini bukan karena apa-apa ya, karena saking saya khawatir nanti saya ngegas terlalu salah, nanti ngeremnya juga ngejut salah dan lain sebagainya. Itu awalnya, tapi ya alhamdulillah lambat laun karena nggak ada lagi. Intinya bukan karena saya profesional waktu itu, karena nggak ada supir lagi ya, lambat laun saya tiap hari dipakai ya lanyah dengan sendirinya. Kemudian kesempatan menjadi supir ini kan salah satu kesempatan untuk bisa dekat dengan Mbah Yai. Yeah. Apalagi supir itu kan frekuensi kedekatannya sangat banyak. Ketika pergi kemana-mana selalu ada di samping Mbah Yai. Menurut jenengan sosok Mbah Yai Idris dari sudut pandang seorang supirnya itu seperti apa, Pak? Mbah Idris itu sosok yang sangat istimewa menurut saya. Keistimewaan beliau itu tidak bisa digambarkan karena justru keistimewaan beliau itu karena kesederhanaan beliau. Kesederhanaan. Kebiasaan beliau lah gitu, sangat biasa sekali. Jadi ketika orang dulu cerita nyupiri atau nderekne orang-orang khos itu kan banyak kejadian-kejadian. Ya. Kalau saya ya biasa-biasa saja, ketika nabrak lampu merah ya tetap diberhentikan polisi dan lain sebagainya gitu ya. Ketika ngantuk ya ngantuk dan tapi ya memang sebetulnya ada beberapa kejadian mungkin yang tidak saya sadari. Tapi yang jelas alhamdulillah selama saya nyupir ya yang istimewa yaitu saya selamat lah, nggak ada masalah. Tapi beliau di jalan ya biasa, karena beliau itu kan cenderung pendiam, sangat diam sekali. Jadi di jalan itu nggak banyak ngobrol. Tapi bukan berarti beliau nggak mau ngobrol, ya tetap ketika ada apa-apa ya ngobrol sama supirnya.
Itu keistimewaan beliau. Dan ada informasi lagi mungkin bisa diklarifikasi. Selain menjadi sopir, jenengan juga pernah diutus oleh Bu Nyai untuk ngajari Mbah Yai cara menggunakan ATM. Iya. Ini gimana ceritanya, Pak? Ya itu istimewanya ya Idris. Iya. Jadi saya berapa kali itu kan diminta sama Bu Nyai. Bukan hanya ATM, HP ya. HP. Mulai HP itu ada peningkatan fitur ya. Itu kan beliau punya HP yang fiturnya lengkap. Ini nggak bisa. Saya yang suruh ngajarin, saya yang suruh belikan HP pada waktu itu. Pokoknya HP beliau hilang, ya di dalam itu ada hilang lah intinya. Mbah Yai Gerah, saya diutus beli HP sama Cah Hasim. Itu kono HP sing tipe terbaru. Saya dikasih uang yang cukup banyak pada waktu itu. Menurut saya pada waktu itu kan, saya bingung ini HP yang seperti apa, saya juga nggak tahu. Yang dimaksud Mbah Yai itu yang seperti apa, kebutuhannya apa, saya kan nggak tahu. Ya saya juga ke Surabaya, saya tanya, HP yang terbaru mana? Ya saya dikasih waktu itu entah tipe berapa itu yang besar waktu bagus itu. Sampai rumah, ibu juga kan minta, aku tuh kono pisan. Ya saya belikan ya, dan ternyata alhamdulillah beliau juga nggak bisa menggunakan itu HP. Akhirnya saya kasih caranya. Terus kemudian ATM. Mbah Yai itu kan nasabah prioritas di salah satu bank. Oh iya. Bank sentral atau bank swasta. Ketika bepergian, nasabah prioritas ini kan di bandara atau di mana itu kan pasti punya prioritas istimewa. Ketika memang bisa menunjukkan itu kartunya atau menggunakan kartu prioritasnya. Ini beberapa kali Mbah Yai didhawuhi ya sama Bu Nyai. Jenengan kan punya ATM prioritas, nabah prioritas. Jadi di bandara itu ya bisa minta fasilitas untuk ketika nunggu dan lain sebagainya, pengen dahar. Aku ra iso. Sesimpel itu. Sesimpel aku gak iso. Diajarlah sama Bu Nyai, dikasih ATM, dibuatkan ATM. Tahu-tahu besok lho ATM lebah mboten usah mboten uang cash. Pine lali. Terus begitu. Akhirnya karena kemana-mana Mbak Yai bawa uang cash. Ya bawa uang cash. Bahkan saya tuh selama berapa tahun itu bawa tasnya Kiai itu, tas cangkang itu saya nggak tahu isinya. Satu ketika ke Lampung ada acara, saya suruh bawa tas iki jogonen, gowonen. Saya bawa, ya setiap hari saya yang bawa memang. Setelah itu saya mau ngopi atau apa, saya titipkan sama kawan. Titip tasnya Mbah Yai. Nah kawan saya ini karena bukan santri, jadi dia berani penasaran. Dibuka itu isinya uang, Masya Allah. Ayo saya dipanggil, tasmu isinya duit tok. Loh masa tok? Aku kurang ngerti. Saya buka, Masya Allah, uang itu, uang cash. Jadi beliau itu kemana-mana, kata bunyinya juga umroh juga uang cash. Bukan apa-apa, karena ya itu tadi, sesimpel itu Mbah ya, pokoknya yuk nek nggo duit, ngopo-ngopo penak. Padahal beliau punya ATM. Akhirnya ibu ngendikan, ya saya belajar mengoperasikan ATM. Setiap pagi saya dipanggil untuk nyupiri beliau, akhirnya bantu juga untuk mengoperasikan ATM. Bisa besoknya lagi ke situ lupa lagi, diajari lagi bisa, besoknya lagi lupa lagi. Akhirnya sampai saya gambarkan mesin ATM, saya tulis panel-panelnya satu persatu, mulai memasukkan dan tutorial. Ya tutorial waktu itu belum ada YouTube mungkin ya, belum terkenal. Jadi saya tulis manual, beliau bisa, besoknya lupa lagi. Terakhir ibu itu ngendikan, aku pegel abah ki nek di belajari ngono ku ra iso-iso. Nah, beliau langsung menjawab, aku sik penak belajar juman timbangane ATM. Nah, kalau kata saya mending penak ATM ya. Jadi keistimewaan beliau itu karena beliau seharusnya mampu, tapi memilih untuk tidak mau. Iya. Ada yang menarik, setelah itu beliau cerita, sampai di jalan itu kan ibu kan masih membahas salah satu keistimewaan Mbah Yai itu tadi nggak bisa ATM. Mbah itu cerita, aku ki gak iso. Aku mbiyen duwe kanca iki nggumun, matematika pinter kok. Pelajaranmu pinter, tapi diterangni juman ora mudeng-mudeng. Sedangkan aku juman diwacane gurune langsung paham. Tapi kenapa ATM kok nggak paham-paham ya Allah alam, berarti memang beliau ya dijauhkan dari hal-hal yang seperti itulah dunia. Mungkin itulah alasannya. Nah, itu keistimewaan beliau. Nah, sebelum menjadi supir Mbah Yai, jenengan tadi kan suka berpetualang. Ya. Itu apa memang sudah pernah mengeksplor Pulau Jawa sehingga ketika menjadi supir Mbah Yai hafal jalan atau gimana? Tidak. Saya tuh masuk Golden itu ya ketika nyupir.
Oh. Dulu belum ada Sri Ratu, belum ada apa ya, masih ada Golden. Terus kalau nggak tahu alamat itu gimana, Kak? Ya sering kesasar. Kalau sekarang kan ada Google Map. Kalau zaman dulu itu apa selalu tanya ke pinggir jalan atau Kalau nggak tanya ya pakai peta. peta? Jadi saya itu keliling Jawa itu dulu ada edisi kartu perdana, itu ada edisi mudik, itu ada bonus peta. Itu menjadi senjata saya. Ketika itu hilang pasti saya akan Sasar. hilang juga. Hilangnya peta, hilangnya kita. Hilangnya kita gitu. Dan saya dari awal memang ketika nyupir beliau itu saya berusaha, karena saya sudah mulai ya cross check lah. Mbah Ya itu kersone piye. Mbah Ya itu maunya ya kalau kita tahu ya harus tahu gitu. Kalau kita diajak kena ngerti ora? Nggih, itu ya harus tahu. Jangan sampai beliau itu mengetahui bahwa kita itu nggak tahu jalan. Ini akan jadi masalah, artinya beliau nanti jadi gusar. Dan saya itu salah satu kenakalan saya itu sering ngapusi Mbah Yai di hal-hal tersebut. Sehingga yang penting, yang tujuan saya yang penting beliau tenang, satu keluarga tenang. Bahkan pernah saya itu pulang ziarah Wali Songo, naik tol harusnya arahnya ke timur, ke Jawa Timur, kan saya ngambil arah Jakarta. Itu satu mobil itu kebetulan waktu itu masih dalam keadaan terjaga. Iki salah rason, leres dia bilang. Padahal saya tahu ini salah ini. Karena kalau saya ngomong salah, ini pasti satu mobil protes nanti. Artinya ya jadi masalah baru. Artinya ya dianggap, ya saya nggak enak lah nanti. Satu nggak enak, yang kedua beliau nggak tenang. Itu bocah orang ngerti kok kesasar dan lain sebagainya. Karena ada bunyai, ada ningiman dan lain. Laras saya naik terus. Masa iki kok lewat kene, iki aku urung tahu lewat kene. Nggih leres. Saya tunggu beliau sare. Jadi semobil itu sare baru saya belok putar balik saya. Sampai segitunya. Sampai segitu. Beliau itu nggak sare-sare. Akhirnya saya ya ecak-ecak ke pom, ke kamar belakang. Itu masih ada yang belum sare. Ya Mbak, sudah, tapi ada penumpang yang belum sare. Ini kan bahaya kalau ini nanti lapor juga kan. Akhirnya saya ke toilet lama, saya keluar, ternyata udah sare semua. Baru saya putar balik. Intinya tujuan saya ingin pelayanan saya itu maksimal dan beliau tidak tahu. Bukan tidak tahu ya, bukan saya menutupi kebodohan saya, tidak. Saya tahu kalau beliau nanti merasa khawatir, ini perjalanan tidak nyaman. Iya. Jadi ketika saya tahu jalannya, insya Allah selalu begitu. Jadi kalau saya gambarkan itu jenengan sambil merasa tenang tapi panik gitu. Panik. AC tapi tetap keringetan. Ya itu. Ya untungnya beliau ya percaya ketika supir yang mau tahu ya sudah, beliau percaya gitu. Untungnya seperti itu. Pengalaman luar biasa menjadi supir. Dan akhirnya ketika itu tamat tahun 2000. Saya 2009. Ya. Dan pulang tahun 2010. 2010. Alhamdulillah banyak pengalaman juga. Ya karena memang dulu kalau kawan-kawan ngomong itu sampean penak nyupir cedek Mbah Yai, seolah-olah dianggap orang yang dekat Mbah Yai itu nggak usah ngaji nggak apa-apa. Ternyata mitos itu tidak benar. Ketika kita nggak ngaji ya kita nggak tahu apa-apa tetap. Iya. Ketika kita nggak belajar kita nggak tahu apa-apa. Kalau barokah oke. Ya kalau barokah seperti dawuh-dawuh mas saya bahwasanya al ilmu bita'allum wal barokatu bil khidmah kan gitu. Iya. Tapi kan barokah ini kalau nggak ada ilmunya terus barokah ya apa? Barokah nyupir pasti saya sampai hari ini nanti jadi supir kalau barokahnya supir. Tapi alhamdulillah ada sedikit ilmu yang bisa saya ambil selama di Lirboyo sehingga memberkahi saya. Maka sedikit ilmu itu ya alhamdulillah bisa membuat saya sampai hari ini ya lumayan berarti lah bagi saya dan keluarga intinya gitu. Dan akhirnya di kemudian hari aktif bersama alumni-alumni lain dan diamanahkan menjadi ketua LIM Provinsi Lampung. Ya. Itu tepatnya kapan? Atau terbentuknya LIM yang di Lampung? Terbentuk LIM di Lampung itu kisaran tahun 2000.